wabarakatuh. Halo sahabat Al-Furqan, berjumpa lagi bersama saya Bunda Baya dalam acara obrolan seputar santri. Kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Bunda Munau dan Ustaz Hendra selaku guru asrama Sin Al-Furqan Palembang. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita sapa dulu ya Ustaz dan Bundanya. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Ustaz. Oke, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke Ustaz dan Bunda, sesuai tema kita pada kali ini ialah membina pribadi santri. Nah, sebagai guru tentunya tidak mudah kita menghadapi atau membina mereka di asrama. Tentunya ada suatu masalah yang dihadapi di dalamnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustaz dan Bunda, bagaimana atau gimana kesan Ustaz dan Bunda sebagai guru asrama dalam membina dan mengajar mereka? Dari Ustaz Hendra mungkin? Berbicara dengan kesan-kesan. Kesan-kesan itu kalau kita artikan adalah sebuah peristiwa yang sudah kita alami atau kita lihat, kita dengar, sudah terjadi kan. Nah, kesannya ini terdapat suka dan duka. Nah, sukanya itu kita dapat mengenal santri, dapat keluarga baru kan, dapat mengenal lebih jauh lagi kondisi santri, karakternya, bermacam ragam keunikan karakter kan yang ada di setiap santri. Yang kedua yaitu kita dapat keluarga baru dari Ustaz dan Bunda yang punya latar belakang yang Masya Allah ya, luar biasa kan. Terus kita juga dapat memanajemenkan ibadah waktu dengan sebaik mungkin, baik dengan siswa kita sholat berjamaah bersama-sama dalam mendidik maupun belajar. Terus kita juga dapat mempunyai pengalaman yang baru. Ya, sebelumnya dengan siswa kita tidak pernah belajar ini, belajar itu, misalnya belajar tentang kebersihan. Kalau kita dalam pribadi masing-masing kan bagaimana kita belajar tentang kebersihan dalam diri kita. Sudahkah kita menerapkannya, baru kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau kita orang yang disiplin, maka anak-anak kita akan mengikut. Dan kita mengarahkan atau membina anak-anak, terutama membina diri sendiri dulu, baru ke anak-anak. Itu tanggapan dari Ustaz Hendra ya. Bagaimana nih, kita dengarkan dulu tanggapan Bunda Munau. Bagaimana Bunda? Bismillah, terima kasih Bunda saya sebelumnya. Alhamdulillah Allah memberi kami kepercayaan untuk berada di lingkungan sekolah sekolah. Kesan dalam membina itu Bunda, ada benar kata saya, ada suka dan duka. Kami ambil yang sukanya dulu. Sukanya itu adalah kita bisa merasakan lingkungan yang Islami. Kedua, kita sudah menjadi orang tua, ya. Kita sudah belajar cara mendidik anak. Berkata saya juga, apa yang kita lakukan kita menjadi. Ya. Ketiga, ya dari tingkah laku anak kita bisa menyikapinya, gimana pola pikir mereka dan lain-lain. Pesan pertamanya adalah mengikuti zaman juga ya Bunda ya. Pesan. Pernah gak sih ngerasa bosan, jenuh, atau capek dalam membina mereka di asrama? Dari Bunda Munau mungkin? Masalah jenuh ya Bun, jenuh, bosan, kesal, capek dan lain. Sewajarnya manusia ya merasakan bosan, kesal, itu pernah terjadi pasti. Gimana cara membangkitkannya? Pasti ada saat anak-anak kita bilang nak ke musola masih ada yang main-main. Salah satu yang bikin kita jenuh itu, salah satu bikin kita bosan seperti itu. Tapi nggak semua anak seperti itu. Ada yang tertentu yang mungkin yang menurutnya lagi kurang atau memang ya lagi malesnya, karena manusia juga kan anak-anak. Nah, di situ cara kami untuk membangkitkan dari kebosanan itu melihat yang lain, bukan sudut pandang yang nggak mau tadi. Tapi saya lebih melihat juga anak-anak yang semangat untuk menuntut ilmu,
di asrama ini. Makanya jiwa seorang guru itu akan tergugah jika melihat anak begitu semangat, sedangkan kita lemah kayak gitu, maka akan kembali semangat lagi. Jadi kita sendiri Iya, ya ini. iya. Oke, gimana tanggapan Ustadz Hendra? Setiap guru pernah merasakan bosan atau lelah, tetapi kita lihat dulu, bosan itu dapat diartikan suatu keadaan yang tidak tertarik, ya. Jadi bagaimana dalam mengatasi kebosanan ini? Di asrama Masjid Al-Furqan ini kan sudah banyak kegiatan, dalam kegiatan mapel, pembelajaran maupun ekstrakurikuler, ya. Nah, jadi untuk mengarahkan kebosanan itu kita sama-sama mengikuti apa yang sudah diterapkan, kegiatan yang sudah diterapkan yang di asrama ini. Itu salah satu bentuk untuk mengalihkan kebosanan kami bersama anak-anak. Kalau lelah, pasti lelah itu ketika kondisi tubuh itu sudah merasakan banyaknya kegiatan, kan itu akan merasakan lelah. Tetapi karena semangat anak-anak inilah yang membuat kami sebenarnya ini menjadi semangat. Ada nggak sih tantangan terberat menjadi guru asrama? Kalau menurut pendapat Ustadz Hendra sendiri? Kalau tantangannya ini sangat menantang, apalagi kita hidup di zaman modern, zaman digital. Ya, banyak sekali program-program digital, ya, seperti kalau sekarang itu anak-anak dikenal dengan game, Mobile Legends, dan PUBG dan sebagainya. Ketika masuk di asrama, semua fasilitas itu kan mereka tidak boleh dibawa, kan. Pasti mereka akan mengalami suatu adaptasi dan itu tidak mudah. Nah, disitulah tantangannya, yaitu mendidik atau membina anak-anak agar lebih bersosialisasi di asrama. Bagaimana kehidupan asrama, mengajarkan kehidupan di asrama. Jadi tidak tergantung dengan teknologi yang digital yang berlebihan, yang dapat berdampak buruk bagi mereka. Jadi itulah tantangannya, yaitu mengajarkan anak-anak atau mendidik anak-anak di zaman era globalisasi ini. Oke, baik. Nah, gimana nih kalau tanggapan untuk Bunda sendiri? Tantangan mengajari anak zaman sekarang ya Bun, sesuai sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajarilah anak-anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup pada zaman mereka. Sesungguhnya mereka diciptakan pada zamannya, dan kalian diciptakan pada zaman kalian. Kita ketahui ya Bunda, bahwa zaman sekarang ini begitu canggih sudah. Jadi ada wabah seperti corona, sudah mulai yang namanya waktu kemarin ada namanya Zoom, dan kita nggak ada kan. Nah, itu tantangan pertamanya adalah mengikuti zaman anak-anak. Kita harus juga bisa ambil alih juga, bisa mempelajari apa yang pada zaman sekarang, yang terjadi pada zaman sekarang. Kalau zaman kita dulu gadget nggak ada lah, ibaratnya orang-orang terdulu yang punya gadget. Nah sekarang kita pun harus menasihatinya dalam mengolok gadget. Ketika mereka pulang, mereka biasanya kalau pulang itu kayak melampiaskan kalau nggak pegang gadget. Nah kita terus kita jadi ikut harus ada gadget juga, dan kita harus punya medsos juga agar bisa mengontrol mereka melalui medsos, yaitu budaya. Karena tapi kita sebagai manusia nggak bisa terlalu sering memantau, itu tantangannya. Nah, berarti kalau untuk tanggapan Bunda sendiri mengajarin anak sesuai pada zamannya, dan sedangkan Ustadz Hendra itu lebih ke peraturan. Nah, saya penasaran mengenai peraturan. Menurut Ustadz dan Bunda, pengalaman pribadi ya tentunya, apakah peraturan di asrama Masjid Al-Furqan ini termasuk berat atau ringan? Sebenarnya Bunda, setiap lembaga itu pasti mempunyai sebuah peraturan ya. Di lembaga manapun ada peraturan. Tapi menurut saya, menurut anak pribadi, di asrama Masjid Al-Furqan ini peraturannya termasuk ringan bukan dibanding tempat kami sekolah dulu di pesantren. Contohnya apa tuh Bunda kalau itu? Kalau
Kalau ringan ya anak-anak di sini masih diperingatkan dulu, misalnya salah nih makan berdiri, nggak berbicara bahasa Arab misalnya. Kalau di sini paling disuruh istirahat. Kalau di sekolah kemarin itu langsung disuruh pakai jilbab ngejreng, terus ada tulisan itu kan sebenarnya sifatnya lebih keras ya, terus memunguti sampah yang ada di jalan. Nah, kalau anak-anak di sini sudah diperingatkan dulu, istirahat dulu. Oke, berarti menurut Bunda Iya. masuk ringan Iya. ya untuk peraturannya. Nah, kalau menurut Ustadz Hendra sendiri? Baik. Kalau dikatakan ringan atau berat, saya rasa setiap peraturan itu mempunyai kapasitas tersendiri ya, antara ringan atau berat. Nah, ada peraturannya tertentu gitu kan. Tadi kalau ringan kan, ketika siswa berbicara kotor dan kita memberikan hukuman sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan mungkin ketika siswa berbicara kotor kita hukum mereka itu untuk hukumannya itu terlalu berat, seperti kan mereka harus push up misalnya. Kalau ikhwan kan push up 5.000 kali, itu kan terlalu berat kan, harus ada efek jerahnya kan. Nah, terakhir nih mungkin sahabat Al-Furqan penasaran juga harapan Ustadz untuk para santri. Kalau harapan dari saya itu semoga saya itu menjadi inspirasi bagi ambil aja yang positifnya. Kalau ada hal-hal yang salah atau yang bertentangan jangan diikuti. Anak-anak juga dapat belajar lebih baik lagi agar menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Apalagi anak SMA kan bisa menjadi inspirasi untuk anak SMP dan sebagainya. Kalian nggak tahu. Harapan saya selanjutnya yaitu anak-anak agar dapat istiqomah dalam beribadah melalui belajar. Itu dapat menentukan masa depannya. Mereka mau masa depan yang cerah atau yang suram itu tergantung pada diri mereka masing-masing. Yang pastinya tidak lepas dari harapan saya yaitu semoga mereka menjadi hafiz Quran, hafiz dan hafizah yang Allah ridhoi. Tentunya yang menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara dan kedua orang tua. Kalau menurut Bunda nih, apa harapan Bunda para santri? Harapan Bunda untuk para santri asrama Sidang Al-Quran, sebelumnya ketahuilah anak-anak Bunda, ikhwan maupun akhwat, SMP maupun SMA, peraturan yang kalian jalani di asrama ini tergantung kalian. Kalau berat dan ringan itu tergantung kalian. Sekarang belajarlah untuk ikhlas. Kalau ikhlas seolah-olah nggak ada peraturan yang kalian merasa oh ini aku mau belajar, sudah semuanya menjadi ringan dan akan membuat kalian belajar dengan tekun, belajar dengan baik. Pesan Bunda untuk semuanya, belajarlah dengan baik. Masa depan kalian adalah punya kalian. Jadi tentukanlah dari sekarang. Kalau kalian mau belok ke kanan, tapadol, apa yang harus kalian lakukan. Begitupun bila alhamdulillah ya, kalau belok ke kiri, ya itu kalian harus membenarkan ya. Oke, terima kasih Bunda dan Ustadz sudah meluangkan dan semoga sahabat Al-Furqan bisa mengambil manfaat dalam podcast ini. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.